warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Kadarisman. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa menjalankan aktivitas kita semua dari rumah masing-masing, dan juga semoga keadaan negara kita segera membaik sehingga kita kembali bisa bertatap muka di kelas dalam sebuah perkuliahan yang interaktif, bisa kembali saling bertanya jawab secara langsung, dan juga bisa saling berdiskusi, bertukar pikiran bersama-sama. Baik saudara-saudara, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang karya sastra, terutama mengenai pengertian dan juga ciri-cirinya. Oleh karena itu, marilah kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik saudara-saudara, yang pertama marilah kita deskripsikan tentang pengertian karya sastra. Sebenarnya sudah banyak tokoh yang memberikan penjelasan tentang apa sih karya sastra sebenarnya. Vanuti Sujiman mendefinisikan sastra sebagai karya lisan atau tulisan yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti orisinilitas, artistik, dan estetis dalam mengungkapkan sesuatu. Nah, hal ini berarti bahwa karya sastra itu berbeda dengan karya-karya tulis yang lain. Kalau yang lain mungkin dalam mengungkapkan sesuatu itu bersifat sistematis, juga berdasarkan fakta yang ada, sementara dalam karya sastra tidak demikian. Kemudian juga Angleton menyebut bahwa sastra sebagai karya tulisan yang halus, yaitu karya yang mencatatkan bentuk bahasa harian dalam berbagai cara dengan bahasa yang dipadatkan, didalamkan, dibelitkan, dipanjang tipiskan, dan diterbalikkan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa karya sastra merupakan ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Nah, yang perlu digarisbawahi ini adalah estetika yang berkaitan dengan keindahan. Jadi dalam menyampaikan sesuatu melalui karya sastra ini, kadang-kadang penulis itu tidak langsung pada pokok yang ingin disampaikan atau pada pokok permasalahan. Kadang-kadang penulis masih menggunakan bahasa-bahasa majas, perbandingan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri karya sastra menurut Luxemburg. Yang pertama, sastra merupakan sebuah ciptaan dan kreasi. Artinya, karya sastra itu bukan semata-mata sebuah imitasi. Seniman menciptakan dunia baru, meneruskan proses penciptaan di dalam semesta alam, bahkan menyempurnakannya. Nah, sastra di sini merupakan luapan emosi spontan. Nah, itu ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, sastra bersifat otonom. Artinya tidak mengacu kepada sesuatu yang lain. Sastra tidak bersifat komunikatif, kemudian sang penyair hanya mencari keselarasan di dalam karyanya sendiri. Dia terbebas dari hal-hal yang mengikat dirinya sendiri. Kemudian ada juga karya sastra yang bersifat otonom, artinya bercirikan suatu koherensi yang dapat ditafsirkan sebagai suatu keselarasan yang mendalam antara bentuk dan isi. Artinya, setiap isi berkaitan dengan suatu bentuk dan ungkapan tertentu. Nah, dalam pandangan ini saudara-saudara, puisi dan bentuk sastra lainnya menggambarkan isi. Bahasanya bersifat plastis. Ciri yang keempat, sastra menghadirkan sebuah sintesis antara hal-hal yang saling bertentangan. Pertentangan-pertentangan tersebut biasanya beraneka ragam. Ada pertentangan antara yang didasari, ada juga pertentangan yang tidak disadari, misalnya antara pria dan wanita, antara roh dan benda, dan seterusnya. Yang kelima, sastra mengungkapkan yang tak terluapkan. John F. Kennedy mengatakan bahwa ketika politik bengkok, maka karya sastra yang akan meluruskan. Hal ini kadang-kadang melalui karya sastra orang bisa menyampaikan aspirasinya. Karya sastra bisa dijadikan sebagai kritik sosial,
karya sastra juga bisa dijadikan sebagai media pengungkapan aspirasi-aspirasi masyarakat. Misalnya pada masa Orde Baru kita mengenal Widjie Tukul yang dengan karya-karya sastranya sangat spontan mengkritik orde yang berkuasa pada waktu itu. Dalam puisi dan bentuk-bentuk sastra lainnya ditumbuhkan aneka macam asosiasi dan konotasi. Dalam sebuah teks sastra kita jumpai sederetan arti yang dalam bahasa sehari-hari tak dapat diungkapkan. Dalam karya sastra ada beberapa unsur-unsur yang membangun. Yang pertama adalah unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun dari dalam, dan juga unsur ekstrinsik, unsur yang membangun dari luar. Unsur intrinsik ini seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, yaitu unsur yang secara langsung membangun karya sastra itu sendiri. Unsur yang secara faktual akan segera dijumpai oleh pembaca. Misalnya apa? Tema. Nah, ketika kita membaca puisi atau membaca prosa atau membaca karya sastra yang lain, kita akan menjumpai tema yang disampaikan melalui puisi tersebut. Tema sendiri ini adalah hal yang paling dasar yang disampaikan oleh penulis. Selain tema, misalnya alur dalam prosa ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena alur ini merupakan jalannya cerita. Kemudian ada penokohan. Penokohan ini tentang karakter orang-orang yang terdapat di dalam karya sastra tersebut. Kemudian ada latar. Nah, latar ini bisa saja menjadi latar tempat, latar waktu, latar sosial, dan lain sebagainya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bahasa. Nah, bahasa ini menjadi media yang paling penting dalam sebuah karya sastra. Unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra itu, tetapi secara tidak langsung memengaruhi bangunan atau sistem organisme karya sastra. Dalam slide ini saya ilustrasikan karya sastra ini berada di lingkaran paling kecil, kemudian di luar lingkaran kecil ini ada lingkaran-lingkaran lagi yang lebih besar. Nah, lingkaran yang besar ini adalah unsur-unsur yang dari luar yang membangun karya sastra itu sendiri. Misalnya apa? Sosial misalnya, kemudian ekonomi, politik, subjektivitas pengarang sendiri, psikologi pengarang atau pembaca, dan pengaruh karya-karya yang lain. Nah, kadang-kadang seorang pengarang dalam menciptakan karya sastranya dipengaruhi oleh latar sosialnya. Misalnya dia berada di komunitas sosial yang sangat keras, bahasa-bahasanya juga akan cenderung lebih keras. Kemudian dia berada di latar ekonomi yang sangat susah, misalnya dia akan mengkritik pemerintah. Nah, itu juga berpengaruh. Kemudian politik juga subjektivitas pengarang sendiri. Kemudian psikologi pengarang atau pembaca, dan pengaruh karya yang lain. Nah, pengaruh karya yang lain ini kadang-kadang kalau pengarang misalnya dia sering membaca karya-karya tokoh yang lain atau penulis yang lain, maka secara otomatis dia akan berpengaruh terhadap gaya bahasa yang ditulis dalam karya tersebut juga. Genre sastra di Indonesia. Genre sastra artinya penggolongan karya sastra. Nah, berdasarkan ragam atau genrenya, sastra dibedakan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama ada puisi, kemudian ada prosa, dan ada drama. Nah, ketiga genre sastra ini mempunyai ciri yang membedakan. Namun dalam kemunculannya sangat dimungkinkan ketiganya hadir bersama-sama. Genre sastra yang pertama adalah puisi. Ini yang sering kita dengar. Puisi adalah ungkapan imajinatif yang dirangkai dengan irama dan memerhatikan pemaknaan. Secara etimologis, puisi berasal dari bahasa Yunani yang yaitu poio,
yang artinya aku mencipta. Ciri khas puisi yang paling menonjol adalah tipografinya. Ketika kita melihat sebuah teks yang lari-larinya tidak sampai ke tepi halaman, kita mengendalikan teks tersebut adalah puisi. Banyak orang yang menganggap puisi ini adalah bentuk sastra yang paling terikat seperti dalam pantun atau syair. Akan tetapi, lepas dari hal tersebut, puisi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Puisi telah mengalami pemutakhiran dalam bentuk dan aturannya, seperti puisi bebas pada saat ini. Jadi puisi-puisi saat ini sudah mulai tidak terikat pada bentuk rima, bentuk saja, bentuk baris, dan lain sebagainya. Genre sastra yang kedua adalah prosa. Untuk mempertegas keberadaan prosa, ia sering disandingkan dengan genre lain, misalnya puisi, meski sandingan tersebut hanya bersifat teoritis. Dalam unsur bahasa, ada bahasa puisi yang memang kadang-kadang mirip dengan bahasa prosa, di samping juga bahasa prosa yang puitis. Istilah prosa menurut Nurgiantoro dapat menyaran pada pengertian yang lebih luas. Ia mencakup berbagai karya tulis yang ditulis dalam bentuk prosa, bukan puisi atau drama. Tiap baris dimulai dari margin kiri penuh sampai ke margin kanan. Bisa dikatakan prosa dalam pengertian ini tidak hanya karya sastra, tapi juga karya non-fiksi, termasuk di dalamnya penulisan berita dalam surat kabar misalnya. Nah, prosa sebagai karya sastra dijelaskan oleh Abrams merujuk pada fiksi atau teks naratif atau wacana naratif dalam pendekatan struktural dan semiotik. Istilah fiksi ini diartikan sebagai cerita rekaan atau hayalan, tidak menyaran pada kejadian faktual atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Fiksi merujuk pada prosa naratif yang dalam hal ini misalnya seperti novel atau cerpen. Bahkan fiksi sendiri bisa jadi kadang-kadang sering disebut sebagai novel. Nah, sementara apa sih cerpen? Cerpen itu sebenarnya cerita sama seperti novel, hanya saja lebih singkat. Oleh karena itu disingkat menjadi cerpen, yaitu cerita pendek. Sementara genre sastra yang ketiga adalah drama. Drama, saudara-saudara, berasal dari bahasa Yunani yang berarti dialog dalam bentuk prosa atau puisi dengan keterangan laku. Keterangan laku ini maksudnya ada unsur-unsur yang digerakkan, entah itu gerak tubuh, kemudian juga ada properti atau benda-benda, dan itu biasanya dipentaskan di sebuah panggung. Unsur-unsur terpenting dalam drama untuk dapat dipentaskan adalah naskah lakon. Naskah lakon ini disebut juga naskah drama. Nah, inilah yang mengandung nilai-nilai kesusastraannya. Naskah lakon ini berguna untuk menetapkan urutan adegan dan dialog yang ada dalam drama. Kemudian unsur yang kedua adalah sutradara, yaitu orang yang mengatur dan mengonsep drama yang akan dimainkan. Sutradara ini merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah pementasan drama. Kenapa? Karena sutradara ini nanti yang mengatur siapa kira-kira yang akan berperan sebagai tokoh A, tokoh B, dan lain sebagainya. Kemudian juga bagaimana tata lampunya, bagaimana tata musiknya, bagaimana tata panggungnya, dan lain sebagainya. Unsur yang ketiga adalah pemain, yaitu orang yang memainkan peran di atas panggung. Saudara-saudara, drama di Indonesia berkembang pada masa drama tradisional dan modern. Sebelum drama modern dikenal di Indonesia, drama tradisional telah lebih dahulu berkembang di tanah air. Kalau di Kabupaten Sumeneb misalnya ada Topeng Deleng, ada juga misalnya Ludruk, kemudian ada Ocung. Nah, itu beberapa contoh dari
drama tradisional. Sementara drama modern saat ini sudah banyak berkembang di kampus-kampus, di sekolah-sekolah atau sanggar-sanggar seni yang lain. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa segera berkumpul kembali, bertemu kembali dalam perkuliahan, dalam tatap muka di kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.